الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih di kaidah yang ketiga, yakni dari kaidah-kaidah untuk mengetahui tentang kesyirikan. Yang mana muallif rahimahullahu taala beliau menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang berbeda-beda dalam peribadatannya mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada orang yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, di antara mereka juga ada orang yang beribadah kepada para nabi, wassalihin, serta orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, dan di antara mereka juga ada orang-orang yang beribadah kepada bebatuan dan juga kepada pepohonan. Wa minhum man ya'budul syamsa wal qamar, dan di antara mereka juga ada orang yang beribadah, yaitu menyembah kepada matahari serta rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Kita telah baca dari dalilnya dari Al-Qur'an berkaitan dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian di kaidah yang terakhir, di kaidah yang ketiga ini, di akhir pembahasan kaidah yang ketiga ini, maka muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullahu taala beliau membawakan satu hadis, yakni satu dalil dari al-hadis yang menunjukkan bahwasanya di antara manusia, yakni orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, di antara mereka ada orang yang beribadah menyembah kepada pepohonan. Dalilnya adalah hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika dahulu pernah beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat yang lain menuju ke perang Hunain. Beliau menyatakan wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, sementara kami itu baru terlepas dari ikatan kekafiran, maksudnya baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indahum wa yunawwituna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik, mereka itu memiliki satu pohon, yaitu pohon bidara,
yang mana mereka biasa beriktikaf di sekitarnya, yaitu berdiam diri, bersemedi di sekitarnya. Wa yunawwituna biha aslihatahum, dan mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka mencari barakah. Yuqalu laha dzatu anwat. Yang dikatakan pohon tersebut dinamakan dengan dzatu anwat, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Karena biasa buat menggantung senjata, ada yang menggantung pedang, ada yang menggantung tombak, ada yang menggantungkan anak panah, dan juga yang lainnya. Maka ketika itu, famararna bisidratin. Maka kita ketika baru masuk Islam, mau menuju ke perang Hunain, kita melewati sebuah pohon yang dinamakan dengan pohon bidara tadi, yaitu dzatu anwat tadi. Faqulna, maka kita pun karena kebodohan kita, ini Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala menceritakan karena ketika itu baru masuk Islam, sehingga tidak tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Ini wajar kalau orang yang baru masuk Islam, mereka belum bisa membedakan antara hak dengan yang batil, belum bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram, antara yang tauhid dengan yang syirik. Maka kita mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kita dzatu anwat, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan yang kita bisa menggantungkan senjata kita untuk mencari barokah. Sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Maka Rasulullah SAW dilanjutkan hadis, ya, beliau menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Beliau mengucapkannya 3 kali. Di sini menunjukkan Rasulullah SAW itu ingin mengingkari tentang keyakinannya orang-orang yang baru masuk Islam, yang mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya sebuah pohon bisa mendatangkan manfaat, sebuah pohon bisa menolak bahaya, sebuah pohon bisa mendatangkan barakah. Maka Rasul heran dengan keyakinan orang-orang ini, sehingga beliau bertakbir Allahu Akbar. Dan ini sunnahnya Rasul, ketika heran dengan sesuatu, ataukah takjub dengan sesuatu, ataukah ingin mengagungkan sesuatu, itu bertakbir. Ya, sebagaimana Rasul, ketika beliau heran, ketika ada orang yang ternyata masih belum paham dengan masalah tauhid, dengan masalah syirik, beliau bertakbir Allahu Akbar. Innaha sunnah. Beliau menyatakan demikian. Sesungguhnya ini adalah merupakan sunnah-sunnah, maksudnya jalan-jalannya orang-orang kafir, jalan-jalannya orang-orang musyrik, yang harus dihindari. Qultu, yang kalian ucapkan tadi, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sama persis dengan perkataannya Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Bani Israil itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka itu sudah tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan mereka, yaitu ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam membuktikan akan kenabiannya, membuktikan akan kerasulannya, yaitu dengan memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian terbelah menjadi jalan. Sehingga Bani Israil ketika itu pun selamat. Mereka benar-benar mengetahui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka masih mencari ilah lain, sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami ilah, buatkanlah untuk kami sesembahan, buatkan untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka orang-orang kafir juga memiliki sesembahan. Ini persis dikatakan oleh Bani Israil. Permintaan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in dahulu ketika mereka belum tahu masalah tauhid, masalah syirik, sama dengan permintaan Bani Israil kepada Musa ketika mereka juga belum tahu masalah tauhid dan juga masalah syirik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan, Ibn Abdullah bin Fauzan dalam kitabnya ini. Silakan lihat di halaman yang ke-31 kitabnya. Di catatan kaki nomor yang ke-15 atau di syarah nomor yang ke-15. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, wa kana mimman aslama 'am al-fath 'ala al-mashhur sanata 8 min al-hijrah. Dari Abu Waqid Al-Laythi, dan beliau itu adalah orang yang masuk Islam pada tahun Fathu Makkah, yaitu pada tahun dikenal dengan tahun yaitu 8 Hijriah. Wa qaluhu, kemudian ucapannya beliau, yuqalu lahu dzatu anwat. Ucapannya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menyatakan yuqalu laha dzatu anwat.
Yang dikatakan bahwasanya pohon itu dikenal dengan Zatu Anwat. Al-Anwat ini jam'u naut. Bentuk jamak dari naut. Naut di sini itu bentuknya mufrad tunggal. Kemudian jamaknya adalah al-anwat. Yang artinya adalah wa huwa at-ta'liq, yaitu gantungan. Yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ai dzatu ta'aliq, yaitu yang memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki biha, yang mana mereka biasa menggantungkan. Ya, di pohon-pohon itu mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mencari barokah dengannya. Berarti kan di sini mencari barokah dengan pohon. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang juga ada yang datang ke pohon, entah itu pohon asem yang ada di tengah kuburan biasanya, ataukah pohon Kamboja, ataukah pohon yang lainnya, datang ke situ kemudian memberikan sesaji. Ini sama halnya dengan ini. Karena mereka menganggap pohon ini bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa menolak bahaya. Ini tentunya suatu perbuatan syirik. Perbuatan yang sangat besar dosanya. Sebagaimana mereka, orang-orang kafir pada zaman jahiliyah dahulu, mereka itu biasa menggantungkan senjata mereka dalam rangka untuk mencari barokah di pohon tadi. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu at-tauhid tamaman. Maka sebagian sahabat yang mereka masuk Islam baru-baru saja, baru masuk Islam, dan mereka belum tahu tentang tauhid secara sempurna, mereka mengatakan, "Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat. Pohon yang memiliki gantungan yang bisa menggantungkan senjata kita untuk mencari barakah, sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Maka belum menyatakan, Asy-Syafi'i menyatakan wa hadhihi baliyatut taqlid wat tashabbuh. Maka di sini merupakan bencana, bala, musibah dari taklid, yaitu mengekor. Seseorang itu ketika mengikuti sesuatu yang sebelumnya tapi dia tidak tahu dasarnya, maka namanya taklid, mengekor. Cuma ikut-ikutan saja tapi tidak tahu ya apakah ini benar ataukah salah, yang penting diikuti. Ini taklid. Maka di sini di antara musibah, di antara bencana, di antara bahaya dari taklid dan juga tasyabbuh. Tentunya tasyabbuh dalam hal ini, tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Mengikuti nenek moyang kita yang mereka belum tentu itu benar. Sementara agama kita tidak sesuai dengan agamanya nenek moyang kita. Tentu di sini sesuatu perbuatan yang haram. Dan ini juga merupakan bentuk tasyabbuh. Bentuk menyerupai, yaitu dengan orang-orang yang sebelum kita. Itu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Wahia min a'zamil balaya, maka ini di antara bala, di antara musibah yang paling a'zam, yang paling besar. Fa'inda dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, yaitu permintaan dari Abu Waqid Al-Laitsi dan juga sahabat yang lain yang baru masuk Islam, maka ketika itu beliau heran. Nabi SAW heran, kemudian beliau menyatakan, Rasul menyatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai' aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqul subhanallah wa yukarriru dzalik. Dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini di antara sunnahnya Rasul, ketika beliau heran dengan sesuatu ataukah ingin mengingkari sesuatu, maka beliau bertakbir apakah menyatakan subhanallah, maha suci Allah, dan beliau mengulang-ulanginya. Ini demikianlah kebiasaan Rasul SAW yang perlu kita contoh. Ketika kita heran dengan sesuatu, yang keluar adalah zikir. Ya. Bukan ucapan-ucapan yang terjadi pada zaman ini. Ya, mungkin itu dengan ucapan kalau orang-orang di daerah barat dengan menyatakan cila atau kayak gimana. Yang jelas ini ucapan-ucapan yang tentunya seorang itu hendaklah hindari. Yaitu ucapan yang di sana ketika seorang heran dengan sesuatu, maka tentunya yang keluar dari lisan kita adalah zikir. Ketika kita takjub dengan sesuatu, kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini sunnahnya Rasul SAW yang tentunya kita sebagai umat yang mengaku
umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam meniru bagaimana beliau berucap ketika beliau heran dengan sesuatu, ataukah beliau ingin mengingkari sesuatu, ataukah beliau takjub dengan sesuatu. Kemudian Rasul menyatakan innaha sunan. Sunan di sini maksudnya bukan sunnah sebagaimana kita tahu. Kalau sunnah yang kita tahu, kalau secara ilmu fikih, sunnah itu sesuatu yang dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah dari istilah fikih. Tapi kalau sunnah dalam istilah akidah ini adalah thariqah, yaitu jalan. Kalau sunnah Rasul, maka ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita wajib untuk mengikutinya. Jadi kalau dalam hal akidah, ini sunnah itu adalah thariqah, yaitu jalan, yang tentunya kita wajib mengikutinya. Kalau sunan yang disandarkan kepada orang-orang jahiliyah, maka ini juga jalan. Jalannya mereka orang-orang jahiliyah, jalannya mereka orang-orang kafir, yang kita haram untuk mengikutinya. Innaha sunan ay at-turuq, yaitu jamak dari tariq, at-turuq. Allati yaslukuha an-nas wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd. Yaitu jalan-jalan yang mana manusia biasa menempuhnya, yang mana sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Ini adalah sunan. Fasababu alladhi ja'alakum ala hadha huwa ittiba'u sunan al-awwalin wa tashabbuh bil musyrikin. Dan sebab yang membawa kalian untuk melakukan hal ini itu hanyalah sekedar mengikuti jalan-jalan orang-orang yang terdahulu dan juga tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang musyrikin. Ini Rasulullah mengatakan demikian, maksudnya adalah ya, kalian mengatakan hal itu karena sebab kalian itu ya hanyalah mengikuti orang-orang yang terdahulu ataukah menyerupai orang-orang kaum musyrikin. Demikian maksudnya. Kemudian qultum wallazi nafsi biyadihi. Ucapan kalian, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini persis kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian itu persis sebagaimana ucapannya Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Mereka Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan, wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan, sebagaimana mereka punya sesembahan. Qala, maka Musa menyatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat yang ke-138. Beliau menyatakan Musa alaihissalam lamma tajawazal bahra bi Bani Israil wa aghraqa Allahu aduwwahum fihi wa hum yanzurun marru ala unasin يعكفون على أصنام لهم من المشركين فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Musa alaihi salatu wassalam, yang mana ketika beliau bisa melewati yaitu sungai, yaitu bahar, yaitu lautan, beliau bisa melewati lautan dengan selamat bersama Bani Israil. Dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan musuh-musuhnya mereka pada bahar tersebut, yaitu pada laut tersebut. Wahum yang dulu dalam keadaan mereka itu melihatnya. Tapi ketika mereka melewati sekelompok orang yang mereka itu beriktikaf, berdiam diri, bersemedi di sekitar berhala-berhalanya mereka dari kalangan kaum musyrikin. Faqala haula'i li Musa, maka orang-orang Bani Israil ini mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan. Wahai Musa, buatkan untuk kami ilah. Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Maka Musa menyatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Angkar alaihim, maka Musa alaihi salatu wassalam mengingkari permintaannya mereka, yaitu Bani Israil, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Maqal, kemudian Allah menyatakan, inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Inna haula'i mutabbarum ma hum fi, yakni batilun. Wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya kaum ini, mereka ini, yaitu Bani Israil itu adalah kaum yang dibinasakan. Ya, karena apa yang ada pada mereka. Yakni kebatilan yang ada pada mereka. Ya, yakni batil. Yaitu mereka itu adalah kaum-kaum yang batil. Yang ada pada mereka itu adalah batil. Wa batilum ma kanu ya'malu, dan batillah
tertolaklah apa yang dahulu mereka itu lakukan. Li'annahu syirkun, karena itu adalah perbuatan syirik, yaitu mencari sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa pepohonan, berupa patung, berupa batu ataukah yang lainnya. Inilah merupakan perbuatan syirik. Qala, kemudian Musa menyatakan, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Maka Musa menyatakan, aghairallahi abghikum ilahan, apakah aku akan mencarikan untuk kalian itu ilah yang lain? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, padahal Allah yaitu Rabb kalian itu telah memberikan kepada kalian keutamaan, ya, memberikan kepada kalian keutamaan yaitu fadilah, ya, 'alal 'alamin, yaitu di atas alam semesta ini. Al-A'raf ayat yang ke-140. Angkar alaihi, maka Musa mengingkari mereka alaihi salatu wassalam, kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam angkar ala haula. Maka Musa mengingkari kaum yaitu Bani Israel ketika meminta sesembahan selain daripada Allah. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari para sahabat ini, yang mereka itu meminta Dzatu Anwat, meminta sebuah pohon yang bisa digunakan untuk menggantung senjata dalam rangka untuk mencari barokah. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. Akan tetapi Bani Israel ini, yaitu kaumnya Musa tadi dan juga para sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW ini, mereka itu belum menyekutukan Allah, belum berbuat syirik. Mereka baru permintaan tapi belum Rasulullah SAW kabulkan. Mereka minta, maka mereka belum berbuat syirik. Fabanu Israel lamma qala hadhihi al-maqalah lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel ketika mereka mengatakan perkataan ini, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, maka mereka itu belum melakukan kesyirikan karena mereka belum berbuat syirik, karena mereka itu belum melakukan perbuatan itu. Wa kadzalika haula'i sahabati law ittakhadhu dzata anwat la asyraku walakin Allah hamahum. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, para sahabat ini yang mereka bermusuh Islam, jikalau seandainya mereka itu menjadikan Dzatu Anwat, mereka itu mengambil Dzatu Anwat, yaitu mengambil sebuah pohon untuk dicari barokahnya, untuk digantungkan senjata untuk dicari barokahnya, ya maka mereka itu telah berbuat syirik. Ya, kalau seandainya mereka berbuat itu, maka mereka telah melakukan kesyirikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, lamma nahahum nabiyuhum intahu. Maka ketika nabi mereka melarang mereka dari melakukan hal itu, maka mereka pun berhenti, tidak meminta lagi. Wa qalu hadhihi al-maqalata 'an jahlin, maka mereka mengatakan hal ini, yaitu meminta Dzatu Anwat tadi, ini karena kebodohannya. Karena mereka bermusuh Islam dan mereka belum tahu tentang masalah tauhid dan juga syirik, maka mereka mengucapkan hal itu. Maqaluha 'an ta'ammudin, mereka tidak mengucapkan itu karena sengaja, tidak. Falamma 'alimu annaha syirkun intahau wa lam yunaffadhu. Maka ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah merupakan perbuatan syirik, maka mereka pun berhenti dari melakukan hal itu dan mereka itu tidak meneruskan permintaannya tadi. Walau nafadhu la usyriku billahi azza wa jalla. Jika seandainya mereka meneruskan permintaannya mereka mencari pohon untuk menggantungkan senjata mereka untuk mengharapkan barokah, maka mereka itu termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Fasyahidu min al-ayah, maka syahid dari ayat ataukah dari hadis, mungkin di sini. Dari sini bukan hadis dan ayat. Fasyahidu min al-hadis anna hunaka man ya'budu al-ashjara. Bahwasanya di sana itu ada orang yang beribadah kepada pepohonan. Di sini disebutkan oleh Abu Bakar Al-Laitsi bahwasanya dahulu orang-orang musyrik itu menyembah suatu pohon bidara yang mana mereka itu mencari barokah dengannya. Maka hadis ini, syahid dari hadis ini adalah bahwasanya di sana ada orang yang ya'budul asjar, yang mereka itu ada orang-orang yang menyembah kepada pepohonan. Lianna haula'il musyrikin ittakhadhu dzata anwat. Karena orang-orang musyrikin ini, mereka itu mengambil Dzatu Anwat, itu menjadikan pohon tadi itu sebagai pohon yang buat digantungkan senjata mereka dalam rangka mencari barokah.
Wa hawala haula'i sahabatu alladziina lam yatamakkan al-'ilmu fi qulubihim hawalu ay yatashabbahu bihim. Maka para sahabat ini yang mana mereka belum kokoh ilmunya, belum tertancap ilmunya dalam hati mereka, maka mereka mencoba. Hawala itu mencoba, ya, mencoba untuk meniru mereka, yaitu orang-orang musyrik. Laula anna Allah hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, jikalau seandainya Allah, ya, tidak menjaga mereka, yaitu dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu tentunya telah jatuh dalam perbuatan syirik. Asyahid di sini, ya, syahidnya di sini, yaitu penguatnya di sini adalah anna hunaka man yatabarruk bil asjar wa yaqufu 'indaha. Bahwasanya di sana ada orang-orang yang bertabarruk, mencari barokah dengan pepohonan dan beriktikaf di sekitarnya. Fal-'uqubu ma'nahu, dan 'uqub yaitu i'tikaf itu maknanya adalah al-baqa'u 'indaha muddatan taqarrub ilaiha. Yaitu tetap tinggal di sisinya beberapa saat dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada pohon tersebut. Fal-'uqub huwa al-baqa'u fil makan, dan 'uqub yaitu i'tikaf itu bertempat tinggal di, ya, suatu tempat. Bertempat tinggal di suatu tempat. Kalau iktikaf di masjid masih mending, dia dapat pahala. Karena di sana ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau iktikaf di selain masjid, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di tempat-tempat yang di situ syarat dengan kesyirikan, mungkin itu di kuburan, mungkin itu di pepohonan, di bebatuan ataukah yang lainnya, maka tentunya ini termasuk salah satu dari perbuatan-perbuatan syirik. Ataukah paling tidak, kalau mereka belum melakukan apapun, cuma sekedar diam di situ, maka syaitan nanti akan menggodanya. Syaitan akan menggoda, ya, untuk divisi kamu daripada diam cuma melamun di sini, lebih baik kamu sambil bawa ini, bawa itu, mengucapkan ini, ucapan itu. Hanya demikian. Meskipun awalnya belum syirik, tapi kalau dia biasa tinggal di bawah pohon, ya, kemudian di sana mungkin dia merasa sejuk, merasa tenang dengan pohon tersebut, maka syaitan hati-hati. Syaitan itu akan selalu menggoda manusia, selalu akan masuk ke dalam darah, aliran darah, sebagaimana, ya, sebagaimana syaitan itu masuk menggoda kita sebagaimana aliran darah. Ya. Ini terus-menerus demikian. Maka tentunya seseorang ketika dia berdiam diri, ya, jangan sampai dia kosongkan pikiran, jangan sampai dia kosongkan hati, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan kesempatan tersebut agar supaya syaitan tidak memberikan bisikan-bisikan yang akan menyesatkan dia. Kemudian muallif rahimahullah taala beliau menyatakan fadalla hada ala masail 'azimatin. Maka hadis ini menunjukkan beberapa permasalahan yang agung, permasalahan yang sangat penting, permasalahan yang agung. Al-masalatul ula, masalah yang pertama dari hadis tersebut tadi, khatarul jahli bit tauhid, yakni bahayanya seseorang itu bodoh dengan masalah tauhid. Sangat bahaya ketika seorang itu tidak tahu masalah tauhid. Sangat bahaya. Fa inna man kana yajhalu at-tauhid hariyun ay yaqa fi syirki wa huwa la yadri. Maka sesungguhnya orang yang dia bodoh dengan tauhid, dia tidak tahu masalah tauhid, maka dia itu sangat memungkinkan untuk terjatuh dalam perbuatan syirik. Ketika seorang tidak tahu tauhid, ya, maka dia sangat memungkinkan untuk terjatuh dalam perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak tahu. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Maka dari sini, dari hadis ini kita tahu tentang pentingnya ataukah wajibnya untuk mempelajari masalah tauhid. Demikian pula ta'allamu ma yudaduhu minasyirki. Demikian pula wajib untuk mempelajari, ya, kesyirikan yang itu merupakan lawan dari tauhid. Ya. Wa ta'allamu ma minasyirki, ma taslan dengan min saja. Dan wajib untuk mempelajari kesyirikan yang itu merupakan lawan dari tauhid. Hatta yakuna al-insanu 'ala basiratin li'alla yu'ta min jahlihi. Sampai manusia itu, ya, dia itu betul-betul berada di atas basirah, di atas ilmu, agar supaya
dia tidak mendatangi kesyirikan dari kebodohannya tadi. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fahasbuhu haqqan bisababi jahli. Terlebih lagi ketika dia melihat orang yang melakukan hal itu, kemudian dia mengira kalau itu adalah perbuatan yang hak, perbuatan yang benar dengan sebab kebodohannya, karena dia tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Dia melihat orang melakukan hal ini, oh ini bagus juga. Dia mengira itu adalah merupakan perbuatan yang hak karena sebab kebodohannya tadi. Maka tentunya ini suatu perkara yang sangat berbahaya. Ketika seorang tidak tahu masalah tauhid, ini suatu perkara yang sangat berbahaya. Ya, maka wajib di sini kita mempelajari masalah tauhid dan juga kita pelajari lawannya tauhid, yaitu syirik. Ya. Supaya kita betul-betul bisa menunaikan tauhid secara sempurna dan kita juga bisa meninggalkan kesyirikan dengan seluruh akar-akarnya. Kemudian juga beliau menyatakan fafihi khatarul jahli. Dalam hal ini, dalam hadis ini juga terdapat padanya tentang bahayanya bodoh, bahayanya kebodohan. Bodoh itu sangat berbahaya. Karena seorang kalau bodoh, selain akan dibodoh-bodohi oleh orang lain, dia juga akan dibodoh-bodohi oleh syaitan. Maka tentunya seorang muslim, dia itu penting harus menjadi orang yang pintar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita juga untuk belajar ilmu. Rasul menyatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Oleh karena itu, seorang muslim telah dipintar oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmu. Maka tentunya, ya, ketika seorang ini bodoh, tentunya ini merupakan suatu celaan, merupakan suatu aib yang hendaklah seorang menutupinya. Yaitu berusaha dengan cara belajar supaya dia tidak tersesat jalan. Karena sangat berbahaya kalau bodoh. Berbahaya di dunia juga berbahaya di akhirat. Kalau di dunia, dia akan berbahaya sehingga orang banyak yang menipunya karena bodohnya. Apalagi di akhirat kelak. Karena dia bodoh, tidak tahu masalah ini apakah benar apakah salah. Dia lakukan saja. Makanya lebih berbahaya daripada di dunia tadi. La siyama fil umuril aqidati. Terlebih lagi dalam perkara-perkara akidah. Maka seorang sangat berbahaya ketika dia tidak tahu, ketika bodoh masalah akidah. Tentunya di sini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, ini permasalahan yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu fil hadits khatarut tashabbuh bil musyrikin wa annahu qad yu'addi ila asy-syirki. Qala sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum fala yajuzu at-tashabbuh bil musyrikin. Permasalahan yang kedua, dalam hadis ini terdapat padanya bahayanya tasyabbuh. Bahayanya menyerupai orang-orang musyrik. Karena hal itu, yaitu tasyabbuh ini akan bisa mendorong kepada kesyirikan. Kalau kita tasyabbuhnya dengan orang-orang musyrik, maka hal itu akan bisa mendorong kepada kesyirikan. Kalau kita tasabuhnya dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, maka perbuatan ini juga akan mendorong kita ke dalam akidahnya mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk dari mereka. Fahuwa, dia yaitu orang tersebut tadi, termasuk dari mereka, orang-orang yang ditiru tadi. Kalau tasyabbuhnya dengan orang-orang musyrik, menyerupai dalam hal kegiatannya mereka mungkin, ya, sebagaimana ketika kita tahu orang-orang Nasrani, ketika hari lahirnya Isa Al-Masih, mereka mengadakan perayaan-perayaan, peringatan-peringatan. Itu dengan kelahiran Yesus Kristus. Ketika Isa Al-Masih diangkat ke langit, mereka juga mengadakan peringatan-peringatan kenaikan Yesus Kristus. Kan demikian. Ternyata hal ini ditiru oleh orang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Ya. Mereka meniru ketika Rasul SAW Isra dan Mi'raj, ya, maka mereka rayakan. Sebagaimana orang-orang Nasrani merayakan kenaikan Yesus Kristus. Kan sama, Isra Mi'raj kan demikian. Rasulullah naik ke atas langit. Ini sama.
Maka tentunya dalam hal seperti ini kita harus cermat. Kalau ada di sana suatu perayaan-perayaan ataukah suatu peringatan-peringatan, kita lihat apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal itu ataukah tidak. Apakah sahabat radhiyallahu taala majma'in, para khulafaur rasyidin dan juga para sahabat yang lain, apakah pernah di antara mereka melakukan hal itu ataukah tidak? Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Meskipun itu kita anggap itu sebagai sesuatu yang baik. Kan baik ya. Dalam rangka daripada, biasanya itu kayak gini. Alasannya itu ada, pertama itu dalam rangka memperingati ini dan itu, ya. Maka lebih baik ya daripada nanti kita cuma sekedar nganggur-ngangguran, nggak ada kegiatan apa-apa, lebih baik kita melakukan hal ini. Kan ini kan bagus. Jadi ada 3 alasan. Pertama dalam rangka, kemudian kedua daripada, yang ketiga baru ya apa tadi? Lebih baik. Ini kan anggapan-anggapan saja. Sementara kebaikan itu adalah apa yang Allah dan Rasulnya ucapkan. Kalau Rasul Allah dan Rasulnya tidak pernah mencontohkan, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengajarkan kepada kita, maka itu bukanlah suatu kebaikan. Meskipun seluruh orang menganggap itu hal baik. Tapi kalau ternyata Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan, bahkan Rasul di sini melarang, ya, Rasul menyatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan suatu kaum, maka orang ini termasuk dari mereka. Ini kan peringatan yang keras dari Rasul SAW untuk berhati-hati dengan jalan-jalan yang mereka ahli kitab. Jalan-jalan yang mereka orang musyrik, yang mana mereka itu tidak pernah merasa puas dengan kita kaum muslimin sampai kita mau mengikuti agamanya mereka. Hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan sekali-kali orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha dengan kalian sampai kalian mengikuti millahnya mereka, mengikuti jalannya mereka, mengikuti agamanya mereka. Ini sudah nas Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu tentunya kita berhati-hati dari makar-makarnya mereka, orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik. Yang mana mereka itu berusaha menyesatkan mereka dari jalan apapun yang mereka bisa. Di antaranya juga dengan mengadakan acara-acara, mungkin ketika tahun baru diadakan acara, ketika hari kelahiran diadakan ulang tahun, ataukah yang lainnya. Ini tentunya suatu perbuatan yang mana kaum muslimin banyak mengikuti karena mereka itu mungkin karena tidak tahunya. Kalau tidak tahu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita beritahukan kepada mereka, mereka ingat. Tapi kalau mereka melakukan itu dalam keadaan mereka tahu, wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut karena mereka telah melanggar apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Tentunya demikian di sini dalam hadis ini terdapat padanya tentang bahaya tasyabbuh. Bahaya tasyabbuh menyerupai orang-orang musyrik. Ya, karena hal itu akan bisa mendorong kepada kesyirikannya. Oleh karena itu Rasul menyatakan, barang siapa yang tasyabbuh dengan suatu kaum, maka orang ini termasuk dari mereka. Fala yajuzu at-tasyabbuhu bil musyrik, maka tidak boleh untuk bertasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang musyrik dalam hal apapun. Terlebih lagi dalam hal akidah, dalam hal keyakinan. Dalam hal pakaian saja, tentunya di sini seseorang itu berbahaya. Karena diawali dengan gaya berpakaian. Mungkin tadinya tidak ada niatan untuk yang lainnya, cuman lihat pakaian mereka bagus, diikuti mode-modenya, gaya-gaya. Selanjutnya sudah senang dengan pakaiannya, akhirnya akan senang ketika sudah berpakaian demikian, bagaimana sikapnya mereka, bagaimana gayanya mereka berbicara, bagaimana gayanya mereka itu ya bergaul, akhirnya diikuti. Ya, pertama dari pakaian. Ataukah pertama dari ya senang dengan orang yang terlebih dahulu. Sebagaimana kita lihat, banyak di antara orang-orang senang dengan pemain-pemain, entah itu pemain bola ataukah pemain-pemain yang lain dari artis-artis yang ada. Yang mana notabene orang ini adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Awalnya kita senang dengan mereka. Senang dengan dengan permainannya. Lama-lama kita itu akan ngefan, akan fanatik. Waduh, si orang ini kok enggak orang ini enggak ikut, makanya kalah. Kan keyakinan akhir berbeda. Gara-gara si A dia tidak ikut pertandingan ini, akhirnya kalah. Ya, akhirnya demikian kan? Ini akhirnya sudah timbulnya keyakinan. Gara-gara si fulan tidak ikut, sehingga tim ini kalah, tim kesenangannya dia kalah. Ya, akhirnya dia pun pikiran terus, mana ini? Makanya tentunya sangat berbahaya.
awalnya emang dari itu. Dari cuma sekedar suka dengan permainannya. Oleh karena itu Allah melarang kepada kita kaum muslimin untuk loyal dengan mereka, memberikan kasih sayang kita, memberikan kecintaan kita kepada mereka orang kafir. Ya. Maka Allah melarang dalam hal ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu awliya, atau dalam kata lain yang Allah sebenarnya melarang tentang masalah ini, tentang berloyal dengan mereka. Ya. Dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ataukah Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Kalian tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu kasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Tentunya di sini larangan bagi kita untuk memberikan sayang kita ataukah kecintaan kita, kesenangan, kecenderungan hati kita dengan orang kafir. Ya. Meskipun mereka itu adalah keluarga dekat kita. Kalau mereka orang kafir, maka tentunya di sini kita berlepas diri dari hal itu. Nah, ini permasalahan yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, al-masalah tsalitsatu anna tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abniyati syirkun. Wa in summiya bi ghairi ismihi li'annahu talab al-barakah min ghairi Allah min al-ahjar wal ashjar wal qubur wal adriha wa hadha syirkun wa in sammu bi ghairi ismi syirk. Masalah yang ketiga, bahwasanya tabarruk yaitu mencari barokah dengan ahjar, dengan bebatuan, ataukah dengan ashjar yaitu dengan pepohonan, wal abni ataukah bangunan-bangunan yang lainnya, ini perbuatan syirik. Ini adalah perbuatan syirik, bertabarruk mencari barokah dengan pohon, dengan bebatuan, dengan bangunan-bangunan yang ada, ini termasuk perbuatan syirik. Meskipun mereka namakan hal itu dengan selain namanya, bukan dengan nama kesyirikan. Ya. Tapi mereka katakan sebagai wasilah, sebagai perantara saja. Datang ke kuburan, mereka katakan ini kan cuma saya jadikan sebagai perantara yang bisa mengantarkan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya. Tapi tetap orang yang seperti ini adalah perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik. Karena dia itu telah mencari barokah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni dari pepohonan ataukah bebatuan, ataukah kuburan ataukah abrijah itu yaitu panembahan ataukah yang lainnya. Wa hadza syirkun, maka ini perbuatan syirik, wa in sammuhu bi ghazmi, meskipun mereka namakan dengan selain namanya. Ini 3 masalah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian di sini kaidah yang terakhir, ini selesai dari kaidah yang ketiga pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke kaidah yang keempat dalam kitab Qawaidul Arba' di sini. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala belum menyatakan al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghlabu syirkan min al-awwalin. Lianna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhallisuna fil shiddati. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wa shiddati. Kaidah yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman kita, ini asalnya itu musyrikina zamanina, cuman karena di mudhaf maka dunia dihilangkan. Anna musyriki zamanina aghlabu syirkan min al-awwali. Bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita ini, pada zaman sekarang ini kesyirikannya itu lebih dahsyat, lebih aghlab, lebih tebal. Kalau bukan tebal maksudnya lebih keras, lebih asyad, lebih dahsyat daripada kesyirikannya orang-orang yang terdahulu. Kenapa demikian? Belum menyatakan li'annal awwalina yusyrikuna fil rakha. Karena orang-orang musyrik pada zaman dahulu mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu dalam keadaan lapang. Dalam keadaan tidak ada apapun, mereka berbuat syirik. Ya. Wa yukhallisuna fi syiddati, dan mereka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan syiddah, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, mereka mengikhlaskan Allah dalam hal doa. Wa musyriku zamanina, dan orang-orang musyrikin pada zaman kita syirkuhum daim, maka kesyirikannya mereka itu terus-menerus dalam keadaan rokok, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, mereka terus berbuat syirik. Fir rakha'i wa syiddah. Demikian terus.
Kita bisa lihat pada zaman sekarang, kita saksikan. Sama Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan peringatan berupa gelombang tsunami agar supaya mereka berhenti dan melakukan kesyirikan, bahkan semakin syirik. Ketika tertimpa tsunami, bahkan mereka memberikan sesaji lebih banyak lagi. Mereka beralasan. Ini mungkin karena sesajinya kurang sehingga ngamuk. Ya. Penunggu lautnya itu ngamuk. Sehingga mari kita berikan kepada mereka sesaji lebih banyak lagi. Perhatikan. Padahal mereka sudah tertimpa suatu kesusahan, yaitu tertimpa musibah, tertimpa bencana. Tapi ternyata mereka itu dia berbuat syirik, tambah berbuat syirik. Kita lihat bagaimana keadaannya. Yakni orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin di negeri kita. Ya, ketika kehilangan pesawat Adam Air, apa yang terjadi? Di antara mereka ada yang memberikan sesajian, menyembelih kerbau. Mungkin ini hilangnya di hutan ini, di hutan itu, sehingga disembelihkan kerbau untuk bisa mencari di mana bangkai pesawatnya tadi. Padahal ketika itu dalam keadaan sudah tertimpa bencana, tapi ternyata mereka terus berbuat syirik. Berbeda halnya dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu. Kaum musyrikin pada zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah dalam keadaan lapang saja. Ketika mereka tertimpa oleh bencana, tertimpa oleh sesuatu yang menyempitkan mereka, sesuatu yang memberatkan mereka, ya, maka mereka itu mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan doanya, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca caranya sedikit. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat, wa hiya al-akhirah, dan ini adalah kaidah yang terakhir dalam kitab ini. Anna musyriki zamanina a'zamu syirkan min al-awwalin. Bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita, ini kesyirikannya mereka itu lebih a'zam, lebih besar, lebih dahsyat daripada kesyirikannya orang-orang yang terdahulu. Alladzi bu'itsa ilaihim Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Wa sababu fi dzalika wadihun, maka sebab hal itu adalah sangatlah jelas. Anna Allah jalla wa ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalin yukhallisuna lillahi ila ishtadda bihim al-amr. Sebabnya sangatlah jelas bahwasanya Allah Jalla wa Ala menghabarkan tentang mereka bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu, mereka itu mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan doanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala idza ishtadda bihimul amr, ketika ada perkara yang menimpa mereka, yang perkara yang memberatkan mereka. Fayad'una ghayra Allah 'azza wa jalla li'ilmihim annahu la yunqidhu min asy-syada'idi illa Allah. Maka mereka berdoa, ya mereka tidaklah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin ketika mereka tertimpa oleh musibah, mereka tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Li'ilmihim annahu la yunqidhu min asy-syada'idi illa Allah. Karena mereka tahu bahwasanya tidak ada yang bisa melindungi mereka. Tidak ada yang bisa membebaskan mereka dari kesusahan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Dan apabila madarat menimpa kalian, itu orang musyrik ketika itu. Ketika kesusahan menimpa kalian, yaitu ketika kalian berada di tengah lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka kalian melupakan, menghilangkan seluruh sesembahan kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika mereka tertimpa kesusahan, ketika mereka berada di tengah lautan, ditimpa oleh ombak, ditimpa oleh badai, ditimpa oleh angin, maka Allah menyatakan dhalla man tad'una illa iyyah, mereka melupakan, mereka menghilangkan orang-orang yang mereka seru kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Falamma najjakum, maka ketika kami selamatkan kalian ilal barri, sampai ke daratan, a'radtum, maka kalian berpaling. Berpaling lagi maksudnya berbuat syirik lagi. Wa kana al-insanu kafura, dan manusia itu sangatlah kufur. Surah Al-Isra ayat yang ke-67. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman tentang keadaannya orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahud-din. Maka ketika ada maujun, yaitu ketika ada ombak, ketika ada badai yang sebesar-besar gunung,
Ya. Ghasyiyahum menimpa mereka ketika mereka ditimpa oleh ombak. Ketika mereka ditimpa oleh ombak yang sebesar gunung, da'ullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanyalah untuknya. Berarti kan di sini keadaannya orang-orang musyrik. Meskipun mereka ketika di daratan, ketika dalam keadaan aman, mereka itu berbuat syirik. Tapi ketika mereka tertimpa kesusahan, mereka mengikhlaskan ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang sekarang sedang ditimpa ombak di lautan pun yang disebut bukannya Allah. Tapi mereka menyebut wali-walinya mereka. Mereka menyebut ya sesembah-sembahnya mereka. Yakni mukhlishina lahu du'a, yaitu mereka itu mengikhlaskan doa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah menyatakan, "Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid." Maka ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, maka di antara mereka juga ada orang yang berjalan dengan lurus. Surat Luqman ayat yang ke-32. Wa fil ayat al-ukhra, di ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Maka ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, maka tiba-tiba mereka itu berbuat syirik kembali. Ini surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Fal awwaluna yusyrikuna fil raqa. Maka orang-orang kaum musyrikin pada zaman dahulu, mereka itu menyekutukan Allah dalam keadaan raqa, dalam keadaan lapang. Mereka berbuat syirik. Yad'un al-asnam wal ahjar wal ashjar. Mereka itu berdoa kepada berhala-berhalanya mereka, kepada batu-batu, kepada pepohonan. Amma idza waqa'u fi shiddati wa ashrafu 'ala al-halak fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayy makhluk. Akan tetapi ketika mereka itu terjatuh dalam suatu kesusahan, mereka itu ditimpa oleh kesusahan, dan mereka itu sudah berada di tepi kebinasaan, maka mereka itu tidak berdoa kepada berhalanya lagi, tidak berdoa kepada batunya lagi, tidak berdoa kepada pepohonan lagi, dan tidak berdoa kepada makhluk apapun. Wa inna ma yad'una Allah wahdah. Akan tetapi hanya saja mereka itu berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza kana la yukhallisu min asy-syada'idi illa Allah jalla wa ala fa kaifa yud'a ghairuhu fil raha. Maka apabila mereka dalam keadaan syiddah, kalau ada orang yang dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah, mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka bagaimana mereka itu akan berdoa kepada, maka bagaimana mungkin yud'a ghairuhu minar raha, disembah dalam keadaan raha kepada yang lainnya. Insyaallah untuk selanjutnya di syair ini kita lanjutkan pertanyaan insyaallah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.